Halo semua, dengan saya Gustian pribadi. Salam Laundry Solution. Hari ini saya akan bercerita bagaimana activity dalam 2 minggu terakhir Bapak Ibu di beberapa kota ya. Saya sudah ke Solo dan ke Bali Bapak Ibu, dan ketemu banyak sekali investor di sana ya, dan juga banyak sekali pengusaha bahkan asosiasi dengan beraneka ragam bidang ya. Bukan hanya laundry tentunya, dari coffee shop, barber shop, dan beberapa lagi pengusaha yang lain. Dan saya banyak sekali berbincang Bapak Ibu dan mengunjungi beberapa tempat di daerah sana. Dan berbincang dengan salah satu pengusaha laundry ya, yang sudah punya beberapa. Dan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa penting sekali Bapak Ibu di depan itu mengetahui bukan hanya sekedar mau buka laundry gitu ya, atau mau buka bisnis. Tapi Bapak Ibu mengetahui dahulu tentang bagaimana structure cost, bagaimana pembagian segmentasi termasuk market yang ada di sekitar Bapak Ibu semua ya. Jadi saya ingin bercerita seperti ini, membagikan pengalaman yang mungkin singkat, mungkin berarti gitu ya. Karena saya beberapa minggu lalu, bahkan sempat ya 2-3 hari lalu, saya bertemu dengan beberapa pengusaha laundry. Mereka mengatakan ke saya, ingin sekali konsultasi gitu ya, ingin sekali dapat satu hal. Saya pernah katakan di YouTube channel saya, di IG, bahkan saya ada satu form medical check up gitu ya, untuk bisa melihat bisnis Bapak Ibu sebenarnya di posisi mana gitu ya. Saya harus akui bahwa di semua bisnis, termasuk di bisnis laundry, karyawan tidak mudah Bapak Ibu. Saya pernah ada beberapa kendala ya di beberapa outlet. Saya pun juga mengalami sempat pergantian karyawan, sehingga mengalami penyesuaian kembali dalam sisi SOP, dalam sisi kecepatan, service level, dan lain-lain banyak. Nah, hanya memang saya hari ini ingin sharing satu hal cukup penting nih Bapak Ibu ya. Beberapa pengusaha laundry ada yang sempat menanyakan kepada saya, Pak, saya udah punya 3-4 laundry, bahkan ada yang sampai 5 laundry ya main itu di Bali ya. Jadi di Bali memang kita tahu semua, pandemi Bapak Ibu banyak sekali yang mengalami down gitu ya, apalagi sektor pariwisata di sana memang hampir 100% gitu ya. Tapi saya uniknya di daerah Solo, kemarin itu bahkan ada yang di Bali saya ketemu dari Semarang gitu ya, plus juga dari Jakarta Bapak Ibu. Jadi beliau mengatakan bahwa, Pak, kenapa ya saya kok margin saya itu kecil Pak, padahal saya melihat omset saya tinggi Pak. Jadi begitu saya ditanya seperti itu, beliau ingin ketemu Bapak Ibu, akhirnya kita bisa ngopi bareng ya, kita bertanya lebih banyak, dan beliau memang mau ekspansi 2 titik lagi. Tapi beliau ingin medical check up tentang bisnis laundry-nya Bapak Ibu. Saya katakan sama beliau, saya tidak bisa langsung seperti layaknya dokter Bapak Ibu ya, tidak mungkin dokter itu langsung mengetahui apa sakitnya dan langsung memberi obat atau menjeksinya gitu ya, itu tidak mungkin. Tentu butuh banyak hal ya, informasi. Salah satunya biasanya saya tanya tentang bagaimana report ya, bagaimana SOP, bagaimana structure cost, bagaimana Bapak Ibu menghitung laundry-nya ya secara keseluruhan. Jadi begitu saya ditanya seperti itu, saya langsung bertanya kembali Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saat ini bagaimana konsep laundry-nya? Karena ini penting banget Bapak Ibu, karena satu Bapak Ibu ini suami istri juga menanyakan, omset tinggi Pak, saya bisa 60 juta, 80 juta omsetnya. Saya katakan, wow besar termasuknya gitu ya, walaupun ada juga yang sampai 100 juta lebih. Tapi beliau mengatakan keuntungannya hanya 15% Bapak Ibu. Why 15%? Saya begitu mendengar 15%, pasti ada yang something ya, karena persis banget saya mengalami Bapak Ibu beberapa investor yang tanya ke saya, bahkan ada yang sempat komplain ke saya kenapa bisa marginnya kecil gitu ya. Begitu saya belum minta data, lalu Bapak ini mengatakan, Bapak Ibu, saya memang ada beberapa mitra usaha yang saya berikan margin bisa sampai 25% to omset ya. Jadi saya langsung katakan bahwa, nah disinilah Bapak Ibu, disinilah yang mungkin salah satu penyebab
marginnya sangat kecil sekali karena itu. Kenapa Bapak Ibu? Pertimbangan untuk bisa bermitra, banyak sekali hal yang kita perlu lihat. Salah satunya cost ya. Sekarang sudah tahu Bapak Ibu, semua bahan baku naik. Termasuk gas, karena gas adalah bagian paling besar biaya yang ada di laundry. Dan kita tahu semua bahwa gas ini mempunyai peranan cukup penting ya di structure cost yang perlu kita kontrol ya. Karena dari manajemen sendiri banyak yang sekarang sudah menggunakan listrik. Kenapa? Karena kontrolnya sudah mudah, langsung by meteran gitu ya. Karena kalau yang tabung 12 kilo bisa kadang beku ya, bisa kadang nggak penuh dari supplier, bisa kadang yang lain-lain lah ya, banyak lah ya, saya nggak cerita di sini. Tapi penting sekali Bapak Ibu melihat ya, begitu melihat, mempelajari ya, mereview ya secara garis besar laporan keuangan Bapak Ibu semua. Karena di laundry itu semua laporan keuangannya nggak sulit Bapak Ibu, nggak simpel. Bahkan kalau boleh dipecahkan nggak sampai mungkin 10-15 item gitu barangnya gitu ya. Jadi begitu saya cerita, dan saya juga ceritakan pengalaman saya di laundry yang memang dikelola oleh istri ya. Jadi beliau mengatakan, yes Pak, saya sepertinya tidak perlu melihat laporan keuangan. Kenapa? Karena karyawan saya Pak banyak Pak, bisa 6-7 orang satu outlet Pak. Bayangin Bapak Ibu, 6-7 orang. Mungkin omset oke, bagus 60 juta gitu ya. Terus dan beberapa bagian itu ada mitra Bapak Ibu yang langsung dibagi tuh omset tuh 25%. Wah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu perlu lihat lagi gitu. Karena banyak sekali yang sudah berubah ya dari tahun ke tahun, apalagi sejak pandemi ini. Apalagi sekarang lagi akibat adanya perang ya, semua mengalami krisis, ada yang krisis pangan dan lain-lain Bapak Ibu, termasuk juga bahan bakar ya, minyak gitu. Ini penting banget, termasuk di bisnis laundry Bapak Ibu, harus betul-betul diperhatikan. Dan Bapak Ibu perlu tahu, perlu bisa menganalisa sebetulnya ya, sebenarnya akarnya di mana. Karena saya selalu katakan saat ini, bisnis yang saat ini terjadi harus bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Akan sangat berat sekali apabila Bapak Ibu menyewa satu ruko gitu ya, apalagi rukonya di atas 100 juta gitu ya, tapi mau balik modalnya cepat, itu sangatlah ya bisa sih gitu ya, tapi ada caranya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus punya market yang captive ya, karena ada contoh beberapa hal yang saya udah pernah present juga di YouTube channel. Kita kalau memang bisa eksklusif di dalam satu daerah gitu ya, satu apartemen contohnya, wah itu sangat enak sekali Bapak Ibu. Tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu ya, walaupun ya kita tahu kalau ada di satu apartemen banyak sekali laundry buka di sana ya, kuehnya memang ya apartemen itu gitu ya, tapi dibagi-bagi. Alangkah baiknya memang di luar. Kalau Bapak Ibu punya ruko atau mungkin sekarang banyak banget yang rumah gitu ya, rumahnya potensial bisa buka usaha di sana, garasi rumah bisa dioptimalkan tanpa harus sewa, boleh Bapak Ibu dicoba. Kenapa? Karena itu bisa menghemat satu kos sewa gitu ya. Terus kedua, tempat. Ketiga, Bapak Ibu betul-betul memang bisa ya untuk awal Bapak Ibu belajar dulu proses bisnisnya, baru bisa pengembangan. Demikian Bapak Ibu, saya cerita satu bagian tentang bagaimana menganalisa structure cost ya, mengenai mitra, mengenai peluang usaha, market, kapasitas Bapak Ibu, konsep ini perlu banget. Dan paling penting adalah karyawan ya, karena karyawan kita tahu semua ya adalah aset Bapak Ibu ya, tapi juga memang kita perlu membuatkan SOP yang tepat ya. Plus juga kita harus membuat satu analisa khusus untuk bisnisnya kita sendiri gitu ya, yang penting. Demikian dari saya, Gustian Pribadi. Salam Laundry Solution.